Hai sobat, kami sedang berada di Millennium Water Park. Kami dari kelompok 6, tim B. Saya Muhammad Rizal Nani. Saya Siti Septiani. Saya Jauhia Forensik. Saya Nurul Hikmah. Saya Aldar Melita. Saya Asriani. Saya Renton Elvis akan membahas materi mengenai tim kerja dan perilaku kelompok dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Kualitas Pembimbing, Acolele Ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Amik, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah dengan nomor stambuk 20212041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi kelompok, individu dan kelompok. Individu berinteraksi dan saling tergantung dan juga saling bergabung untuk mencapai suatu sasaran. Sedangkan kelompok, dia berinteraksi membagikan informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggotanya dalam bidang tanggung jawab. Sekian itu saja yang dapat saya jelaskan tentang definisi kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai sobat, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Nani. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari tim kerja dan perilaku kelompok. Dalam konsep organisasi modern, kemampuan bekerja dalam tim dapat dianggap salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki karena pada saat ini kekompakan dianggap jauh lebih penting dibanding kemampuan bekerja secara terpisah. Salah satu kekuatan ketika jaringan yang dimiliki seperti mitra bisnis menaruh harapan tinggi karena melihat kemampuan bekerja dalam satu tim secara solid, sehingga salah satu pertanyaan yang sering diajukan dalam tes interview adalah tentang kemampuan dan kesediaan bekerja dalam satu tim. Pada bab ini kita akan membahas tentang tim kerja dan perilaku kelompok dalam berbagai sudut pandangan. Istilah tim didefinisikan sebagai sebuah kelompok kerja yang terdiri beberapa orang dengan kompetensi yang setara. Oke, kali ini saya akan menjelaskan alasan berkelompok. Yang pertama adalah rasa aman. Dengan bergabung dalam kelompok, seseorang mengharap akan merasa aman karena tidak sendirian lagi dalam menggapai harapan. Yang kedua, status dan harga diri. Dengan bergabung dalam kelompok tersebut, maka anggota-anggotanya akan merasa harga diri dan status menjadi semakin tinggi dari masyarakat. Interaksi dan afiliasi. Seseorang bergabung dalam kelompok untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar, yaitu sosialisasi dan afiliasi. Yang keempat adalah kekuatan. Dengan bergabung dalam kelompok, maka seseorang akan merasa memiliki kekuatan untuk meraih mimpi dan harapannya. Yang kelima, pencapaian tujuan. Dengan bergabung dalam kelompok, tujuan akan lebih mudah dicapai dibanding bila sendirian. Kekuasaan. Dengan bergabung dalam kelompok, maka seseorang berkesempatan untuk mempengaruhi orang lain. Perkenalkan, nama saya Jauhia Forensik, NIM 20212055. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu klasifikasi kelompok dengan fase pembentukan kelompok. Ya, yang pertama saya menjelaskan klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok ini dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama kelompok primer, yang kedua kelompok sekunder, yang ketiga kelompok formal, yang keempat kelompok informal, dan yang kelima kelompok terbuka, yang keenam kelompok tertutup, yang ketujuh kelompok referensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok formal. Kelompok formal dia adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas sehingga sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Sedangkan dia kelompok informal dia adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu. Kelompok informal ini dia hanya kelompok kecil saja. Ya, berikutnya yang kedua, fase pembentukan kelompok. Fase pembentukan kelompok ini dia dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama forming atau pembentukan, yang kedua storming atau pencaroba, yang ketiga norming atau pembentukan pengaturan norma, yang keempat performing atau berprestasi untuk melaksanakan sesuatu, yang kelima dia unjourning atau pengakhiran. Ya, saya sini akan menjelaskan tentang forming. Forming merupakan tahap pembentukan awal atau pengenalan dalam membangun sebuah kelompok. Storming merupakan tahap terjadinya konflik dan kecenderungan tampil individual untuk menunjukkan mengenai eksistensi diri dan dominasi satu atau lebih orang. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldarni Nilita. Saya dari kelas MIB dengan NIM 2021256. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik tim yang sukses. Ada beberapa karakteristik yang membuat tim menjadi sukses. Yang pertama itu mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama. Yang kedua, menegakkan tujuan spesifik. Yang ketiga, adanya ikatan antar anggota. Yang keempat itu memiliki kesamaan, dan yang kelima memiliki struktur organisasi. Yang keenam itu memiliki aturan dan norma yang wajib ditaati oleh setiap anggota. Dan yang ketujuh itu evaluasi kinerja dan sistem kinerja yang benar. Dan yang kedelapan menegakkan kepercayaan timbal balik antar anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Septiani. Saya dari kelas MIA dengan nomor standbook 2021-2004. Kali ini saya akan menjelaskan tentang membentuk pemain tim. Yang pertama ada seleksi. Seleksi adalah proses untuk memilih para pelamar kerja untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan. Yang kedua ada pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan kepada diri sendiri atau orang lain, dan itu dilakukan berdasarkan kompetensi tertentu yang memang dianggap berguna. Yang ketiga ada ganjaran atau penghargaan, memberikan imbalan balas jasa kepada seseorang atau kelompok yang telah berperilaku baik atau yang telah berhasil mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Shalom, perkenalkan, nama saya Sriani, nomor standbook 2021-2054. Saya mahasiswi dari kampus AMI Tridharma Palu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembentukan kelompok dan perbedaan tim dengan kelompok dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembentukan kelompok. Teori pembentukan kelompok itu ada 5 teori. Yang pertama yaitu teori kedekatan. Teori kedekatan yaitu seseorang yang berhubungan dengan yang lain disebabkan karena adanya pendekatan, ruang, dan daerahnya. Yang kedua yaitu teori interaksi, yaitu aktivitas interaksi antara individu dengan individu lain dan pendapat-pendapat yang melebih-lebihkan terhadap sesuatu. Yang ketiga yaitu teori keseimbangan, yaitu seseorang yang tertarik dengan yang lain berdasarkan atas kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan. Yang keempat yaitu teori pertukaran, yaitu teori kedekatan, teori interaksi, teori keseimbangan, semuanya memainkan peranan di dalam teori pertukaran ini. Dan yang kelima yaitu teori alasan partis, yaitu pendekatan pada motif atau penilaian maksud orang berkelompok mengacu pada teori kebutuhan. Dan berikutnya yaitu perbedaan kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok kerja yaitu berinteraksi untuk membagikan informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota dalam bidang tanggung jawabnya, atau hanya sekedar sumbangan individual tanpa kesempatan koordinasi. Sedangkan tim kerja yaitu upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan individunya. Koordinasinya maksimal atas sumbangan individual. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Ratan Elvis, nomor standbook 2021-2064. Di sini saya akan melanjutkan materi kami mengenai contoh kasus. Contoh kasus yang kami ambil dari materi ini adalah misalnya kurangnya kepercayaan antar anggota tim. Nah, seperti kita tahu, setiap organisasi atau kelompok pasti memiliki seorang leader atau pemimpin yang dijadikan patokan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah, seorang pemimpin juga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, leading and coaching, memimpin dan melatih, sehingga dapat dipercaya dalam mengatur dan mengarahkan setiap anggota timnya. Nah, dalam sebuah organisasi dengan adanya sifat tidak saling percaya ini akan menghambat tercapainya sebuah visi misi organisasi tersebut, karena setiap anggota tim tidak saling terbuka mengenai kelebihan dan kekurangan mereka. Nah, keadaan yang seperti ini membuat sulitnya tercapai kerjasama dalam sebuah organisasi atau tim. Oke teman-teman, itu saja yang menjadi pembahasan singkat dari kami. Sekian dan terima kasih. Penjelasan lebih lengkapnya silakan download di link blog kami masing-masing yang ada di deskripsi video. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.